Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat percikan iman yang Allah muliakan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita membahas tafsir Al-Hikmah. Ini adalah buku tafsir yang membahas ayat-ayat surat-surat yang ada di juz ke-30. Saya beri nama tafsir ini tafsir Al-Hikmah, ya. Dan hari ini insya Allah kita akan menamatkan surat yang sedang kita bahas, yaitu surat Asy-Syams. Minggu lalu kita sudah sampai pada pembahasan ayat ke-9. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Itu yang sudah kita bahas di pekan yang lalu, di hari Senin yang lalu. Nah, sekarang kita akan lanjut, sahabat percikan iman. Di hari Senin 25 Juli ini kita akan lanjut. Kita akan lanjut ke ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Masih ingat bahwa ayat sebelumnya bicara tentang jiwa manusia. Bahwa manusia itu bukan hanya diberi raga. Kalau raga, kalau fisik, tentu saja kita dengan binatang saja, kemampuan fisik kita bisa kalah. Mata kita, kalau secara fisik, kalah dengan mata elang yang bisa melihat dari kejauhan 1 kilometer, 2 kilometer. Dia bisa lihat mangsanya. Burung elang itu dia muter-muter, langsung dia manuver menyerang mangsanya di ketinggian 1 kilometer. Padahal mangsanya itu ada di semak-semak. Saya yakin kita kalah kalau bicara fisik, ya kan? Gitu. Bicara fisik kita kalah. Kalau bicara penciuman, ya gitu. Kita kalah. Dengan kucing saja kita kalah. Kucing itu tahu anaknya pernah dipegang orang atau tidak. Siapa yang megangnya? Dia tahu. Oh, yang megangnya itu adalah pemiliknya. Oh, yang megangnya itu bukan pemilik. Dia tahu gitu loh. Kita bisa nggak dengan daya cium membedakan? Ini anak saya pernah dipegang oleh siapa ya? Nggak bisa kan? Jadi secara fisik, saudara-saudaraku tercinta, kita ini secara fisik dibanding dengan binatang, boleh jadi kita kalah. Gitu. Tapi kemudian apa yang membuat kita mulia? Allah memberikan perangkat akal dan jiwa pada kita. Ini yang dijelaskan di sebelumnya. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa dan penciptaannya. Jadi kemuliaan manusia itu karena kita punya jiwa. Kita ini punya nurani. Kita ini punya hati. Nah, itu yang membuat manusia berbeda. Bukan hanya nurani, tapi kemudian manusia juga diberi perangkat akal. Qul huwallazi ansya'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilam ma tashkurun. Katakan, Allah yang memberikan kepadamu pendengaran, penglihatan, dan akal. Tapi kadang manusia lupa untuk berterima kasih. Nah, jadi kalau kita lihat ayat sebelumnya, bahwa manusia itu diberi
kekuatan jiwa. Nah, jiwa ini ada dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri kita ada fujur, dorongan buruk, dorongan jahat, dorongan nista, wa taqwaha. Juga ada dorongan-dorongan mulia. Jiwa-jiwa yang mengarah kepada kemuliaan, keagungan, kesucian. Nah, dua jiwa ini selalu berkompetisi, selalu bersaing. Ketika Anda menjadi orang dermawan, maka Anda harus meredam jiwa pelit. Ketika Anda menjadi orang pemaaf, Anda harus meredam jiwa dendam. Itu manusia gitu loh. Kalau kita menjadi orang yang giat, semangat, maka kita harus meredam jiwa malas. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah tanamkan pada manusia itu dua kekuatan sekaligus, fujur dan takwa. Nah, ayat yang sudah kita bahas, qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang-orang yang dalam hidupnya itu selalu memenangkan jiwa baiknya. Berjuang bagaimana jiwanya itu selalu dijaga dalam keadaan bersih. Jiwa maafnya yang diasah, sehingga jiwa dendam menurun, bahkan mati gitu loh. Jiwa dermawan diasah, sehingga jiwa pelitnya diredam gitu. Jiwa rendah hati diasah, sehingga jiwa sombongnya diredam. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang berjuang mensucikan dirinya. Jadi kalau ada orang dermawan, ada orang pemaaf, ada orang yang selalu menghargai orang lain, ada orang yang rendah hati, ada orang yang gak suka pamer, itu tuh hasil perjuangan. Itu hasil ikhtiar. Itu hasil usaha yang bersangkutan. Gitu. Nah, setelah Allah berfirman di ayat 9, qad aflaha man zakkaha, lalu Allah firmankan, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi yang mengotorinya. Saudara-saudaraku tercinta, aslinya manusia itu dominan kebaikan. Itu aslinya manusia. Benar, dalam dirinya itu ada jiwa keburukan. Itu benar. Tapi dominannya, aslinya manusia itu baik. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ini hadis menggambarkan bahwa aslinya manusia itu suka dengan kebaikan, cinta pada kebaikan. Itu aslinya manusia. Aslinya manusia itu nggak suka dengan dolim, nggak suka. Nggak suka dengan dusta, nggak suka dengan khianat. Itu aslinya manusia. Makanya saat kita awal-awal melakukan kesalahan, suka ada merasa bersalah. Pertama kali dolim, asa salah gitu, merasa bersalah. Ya, pertama kali khianat, serasa bersalah gitu. Jadi awalnya manusia itu kalau melakukan kesalahan, sensor jiwanya itu hidup. Dia akan merasa bersalah. Tetapi ketika kesalahan itu diulang. Nah, di sini bahayanya. Sungguh rugi orang yang mengotorinya. Nabi SAW bersabda, Innal abda idza akhta'a khati'atan nakatat fi qalbihi nuqtatun sauda, kata Rasul. Sesungguhnya seorang hamba bila dia melakukan suatu kesalahan, suatu kemaksiatan, suatu kezoliman, nakatat fi qalbihi nuqtatun sauda,
maka dalam jiwanya yang bersih itu akan ada noda hitam. Jadi kalau diumpamakan jiwa itu seperti kain yang putih, maka ketika manusia melakukan salah, nuktatun sauda, akan ada noda. Fa'in huwa naza'a, tapi kalau orang itu berhenti, wastaghfaro, dia istighfar, wataba, dia tobat, sokola kolbuhu, maka noda hitam yang mengotori jiwa itu sokola. Sokola itu bersih lagi, hilang lagi. Makanya di ayat sebelumnya sudah saya bahas ketika bicara qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan. Salah satu mensucikan itu adalah dengan muhasabah dan pertobatan. Sahabat bisa lihat lagi video sebelumnya ya. Video yang membahas ayat sebelumnya. Anda bisa lihat di channel YouTube saya. Nah, untuk lebih jelas gitu loh. Jadi di pembahasan sebelumnya saya katakan bahwa pertobatan istighfar itu bisa membersihkan hati kita yang terkontaminasi, hati kita yang terkotori. Nah, di dalam ayat ke-10 ini qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi aslinya jiwa manusia itu cenderung fitrah, bersih, suci. Nah, kalau kita berbuat maksiat, kita berbuat dosa, maka noda itu bertambah. Satu titik, satu titik, satu titik. Sokola kolbuh. Tapi kalau dia itu bertobat, mohon ampun, beristighfar, memperbaiki diri, melakukan recovery, sokola kolbuh, maka hati yang terkontaminasi, jiwa yang terkontaminasi itu akan bersih lagi. Tapi wa in ada, jika orang itu ada mengulang, zida fiha, maka noda dosa dan maksiat itu zida fiha. Zida fiha itu artinya terus bertambah, titik-titik itu bertambah, hatta ta'lu, sehingga memenuhinya. Jadi jiwa kita yang bersih, jiwa kita yang suci, pelan-pelan mulai ya redup. Bahkan lama-lama kotor, lama-lama hitam. Zida fiha, terus nambah. Hatta ta'lu. Ta'lu itu artinya si noda-noda itu sampai menutupi jiwanya yang bersih. Nah, kalau sudah begini, bahaya sekali. Orang itu tidak akan merasa bersalah sekalipun melakukan kesalahan. Ya, ada seorang anak muda cerita sama saya, Ustadz, dulu saya sangat bisa menjaga hubungan dengan wanita. Jadi pokoknya saya diajarin oleh orang tua saya, oleh guru saya, bahwa kita dengan yang bukan muhrim itu ada batasan gitu. Ya, saya sedang berpacaran, Ustadz. Akhirnya saya mulai berani pegang tangan, kan gitu. Pegangan. Itu pertama kali saya merasa berdosa, Ustadz. Nah gitu, dia cerita. Merasa bersalah saya ketika pegang, wah itu dosa ya, gitu. Tapi karena diulang, perasaan bersalahnya itu hilang. Menjadi biasa, pegangan tangan dengan yang bukan muhrim teh jadi biasa gitu. Bahkan bukan hanya pegangan tangan, berkembang sampai dia bilang, akhirnya saya melakukan dosa besar. Saya berzina. Pertama kali saya berzina, saya merasa berdosa. Rasanya kotor jiwa saya tuh. Tapi ya itulah Ustadz, dia cerita ke saya tuh. Saya ulangi sampai saya hampir 3 tahun. Saya sering berzina, itu saya tidak merasa bersalah. Nah, dia bertanya, apakah Allah masih memaafkan saya? Gitu.
Ya saya bilang, itu isyarat bahwa Anda dulu itu kan pegangan tangan saja merasa bersalah. Lalu Anda ulangi, Anda ulangi, Anda ulangi sampai Anda berzina, ya. Nah, itu kan pelan-pelan. Itu yang dikatakan oleh Nabi, hatta ta'lu. Sampai akhirnya perbuatan dosa itu mengotori seluruh jiwanya. Begitu mengotori seluruh jiwanya, maka akan sampai pada titik tidak merasa bersalah. Kebayang gak sama Anda, teman-teman? Kalau orang berbuat dosa, tidak merasa bersalah. Makanya jangan heran kalau Anda punya suami, Anda punya istri, nggak sholat tuh kayak nggak merasa bersalah gitu. Ya, nah gitu. Percaya, itu karena dosa diulang-ulang. Ayah atuh sholat, si ayah teh menitara sholat. Kalem. Dia santai aja. Nah, tapi orang yang bersih jiwanya, boro-boro tidak sholat, sholat terlambat aja, merasa nggak enak. Aduh, udah jam 1, can sholat. Nah, gitu. Jiwanya bersih. Tapi kalau diulang lagi, ya, awalnya sholat jam 1 tuh merasa bersalah. Sholat duhur jam 1 tuh merasa bersalah. Diulang, diulang, diulang. Hatta ta'lu. Bahkan nanti sampai titik tidak sholat pun tidak merasa bersalah. Nah, ini yang dikatakan Quran. Wa qad khaba man dassaha. Rugi, rugi, rugi. Orang yang mengotori jiwanya. Karena jiwa manusia itu ketika dibiarkan dalam kemaksiatan, kita membiarkan perbuatan dosa itu diulang, maka jiwa bersih manusia itu akan hilang, saudara-saudara sekalian. Nah, contoh-contoh yang tadi saya sampaikan itu. Anda kalau nggak pernah gosip, dengar orang gosip itu nggak enak. Nggak enak. Ya. Jangankan menggosip, duduk dengar orang menggosip itu Anda nggak enak. Aduh, nggak enak gitu loh, telinga tuh. Tapi coba Anda ulangi lagi duduk di situ, Anda ulangi duduk di situ, sampai akhirnya mendengar gosip itu menjadi biasa saja. Ada ibu-ibu nggak pernah ngegosip. Nah, anaknya kan sekarang sudah mulai masuk TK nih. Ada saat nunggu anak gitu, masih suka ditunggu. Atau dijemput. Nah, ketika nunggu jemputan, ibu-ibu yang lain nggak gosip. Anda yang nggak pernah menggosip itu nggak enak dengernya. Aduh, ini nggak gosip waenya cek Anda teh. Tapi jangan salah, Anda tiap hari duduk sambil nunggu anak sekolah, dengar gosip, dengar gosip, dengar gosip. Lama-lama Anda terbiasa. Bahkan lama-lama nanti Anda berkomentar. Kemudian bertahap Anda menjadi narasumber gitu. Iya nggak sih Bu? Bapak? Nah, itulah yang namanya qad khaba man dassaha. Sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Nah, apa yang paling berbahaya dalam apa saja perbuatan yang bisa mengotori jiwa itu? Apa? Ya, pertama, lalai dengan ibadah. Itu mengotori jiwa. Lalai. Ya. Makanya ada ayat yang mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Lalai, saudara-saudara. Jadi kita ini kalau lalai ibadah, kita sedang mengotori jiwa kita. Ibadah-ibadah yang wajib jangan pernah dilalaikan. Syukur-syukur kita naikin lagi dengan ibadah sunnah. Anda yang biasa rawatib nih. Terus satu saat Anda tidak rawatib. Pertanyaan saya, enak nggak? Nggak enak. Ya nggak sih? Anda biasa rawatib, satu saat Anda nggak rawatib. Nggak enak. Aduh, seperti ada yang kurang gitu loh. Ya nggak, sahabat-sahabat? Nah, coba ulangi.
Hari ini nggak rawatib. Aduh, asa teh enak nih. Diulang, diulang, diulang. Nanti lama-lama tidak rawatib itu menjadi sesuatu yang biasa aja gitu. Nah, makanya pertama yang mengotori jiwa kita itu lalai ibadah. Itu yang pertama. Karenanya kita disuruh sebagai orang tua, kita disuruh untuk membiasakan anak-anak tidak lalai dalam ibadah. Muru auladakum bis shalah. Suruh anak-anakmu sholat. Jadi walaupun anak kita sudah kuliah, ya diingetin, udah sholat belum? Gitu. Kenapa? Karena kita membiasakan agar anak itu tidak lalai ibadah gitu. Coba, ada nggak di antara Anda yang punya suami nggak pernah sholat? Nah, itu dia lalai kan ibadahnya. Coba perhatikan, dia nggak merasa bersalah. Ada nggak ibu-ibu di sini? Ada nggak bapak-bapak yang istrinya nggak pernah sholat? Coba perhatikan, ya tidur. Nah itu masih tidur nih, ya kan istri Anda teh bangun jam 6:30 gitu. Dia ngaku Islam, Muslim, ya kan gitu. Tapi nggak pernah sholat, nggak merasa bersalah. Ada nggak di antara Anda suaminya sekarang yang masih tidur? Ya, bangun, mandi, pergi ke kantor. Nggak sholat. Kenapa coba? Jiwanya kotor. Karena lalai. Jadi yang menyebabkan jiwa kita kotor itu satu, lalai dalam ibadah. Karenanya mari kita berusaha untuk tidak lalai. Terutama ibadah-ibadah yang wajib. Minimal sholat lah. Ya, sholat yang 5 waktu. Ya nanti ada Ramadan, saum Ramadan gitu. Ketika kita dapat rezeki, wajib keluarkan zakat. Itu yang pokok-pokok aja dulu, ya. Yang pokok-pokok aja dulu. Sholat yang wajib, jangan dilalaikan. Saum yang wajib, jangan dilalaikan. Zakat yang wajib, jangan dilalaikan. Begitu kita melalaikannya, 1 poin, itu sudah kita lakukan untuk mengotori jiwa kita. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, yang mengotori jiwa itu lisan. Lisan yang kotor, ya. Makanya bagi Bapak Ibu yang berhaji, karena ibadah haji itu rukun Islam yang kelima, apa coba penekanannya? Fala rofatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, Bapak Ibu yang baru pulang haji, ya, Anda, kita semua yang sudah berhaji, walaupun belum berhaji, apa firman Allah? Saat kita melakukan ibadah yang namanya ibadah besar, yaitu rukun Islam, kita tinggalkan anak kita tinggalkan usaha kita tinggalkan karir kita. Kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku tinggalkan aktivitasku, aku tinggalkan cari nafkahku, aku tinggalkan karirku. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tahukah apa firman Allah? Ketika kamu datang memenuhi panggilanku sebagai jemaah dan tamu Allah, fala rofatha, jangan omonganmu itu kotor. Wala fusuqa, jangan perbuatanmu itu kotor. Wala jidala, dan jangan kamu berbantah-bantahan. Nah, coba itu menurut Anda urusan apa? Lisan, saudara-saudara sekalian. Seringkali hati kita kotor dengan lisan. Ya, dengan gosip gitu ya. Makanya Allah memberikan satu umpama yang sebenarnya menjijikkan, saudara-saudara. Coba Anda lihat ketika Allah berfirman tentang menjaga lisan apa? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Satu sama lain tidak boleh ngomongin orang lain. Tidak boleh gibah. Ayuhibbu ahadukum. Apakah mau salah seorang di antaramu ayyakula lahma akhihi, makan bangkai saudaranya? Jadi Allah memberikan umpama yang begitu menjijikkan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi
Fakarihtumu. Kamu mau makan bangkai saudaramu? Pasti kamu jijik. Nah, gitu. Coba, sahabat percikan iman yang Allah muliakan. Ini ayat bicara apa? Lisan yang kotor itu akan mengotori jiwa kita. Ya. Makanya ahli surga itu la yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Nanti di surga itu gak ada omongan dusta, gak ada omongan kotor gitu loh. Jadi kalau kita ingin jadi ahli surga, dari sekarang miliki mental ahli surga, tidak ada omongan kotor. Omongan kotor tuh ya, omongan yang mengandung gibah, omongan yang mengandung adu domba, ya, omongan yang mengandung penghinaan, omongan yang mengandung kedengkian. Nah, itu semua, saudara-saudaraku tercinta, akan mengotori hati, gitu. Akan mengotori hati. Qad khoba man dassaha. Sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Mengotori dengan apa? Dengan omongan-omongan kotor. La fusuqa. Omongan fasik. Omongan fasik itu omongan kotor. Omongan kotor itu apa? Yaitu omongan yang mengandung penghinaan. Ya. Motor segitu wae meni. Nah, ada penghinaan. Mobil butut gitu. Ada omongan yang mengandung penghinaan. Ya kan? Gitu. Ilmu baru secetek gitu udah. Nah, itu mengandung penghinaan gitu. Itu omongan kotor, saudara-saudara sekalian. Suami kayak gitu nih, dituntun, dipegang-pegang lah gitu. Jadi ketika lihat ada orang yang nuntun suaminya, di rumah mah berantem lah, itu mah pencitraan saja. Ada orang-orang yang ngomongnya itu kotor gitu loh. Ya. Lihat IG temennya lalu ada posting tentang wisuda anaknya. D3 saja sampai diposting wisudanya. Ya biarin aja tuh ya. Tapi kan ada orang yang julid kayak gitu. Ngomongnya itu memang mengandung dosa gitu teman-teman sekalian. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, kalau hati kita ingin bersih, qad khaba man dassaha. Sungguh rugi orang mengotori jiwanya. Dikotori dengan apa? Satu, dikotori dengan kelalaian dalam ibadah. Yang kedua, dikotori dengan lisan. Dengan lisan. Yang ketiga, dikotori dengan jiwa dengki. Nah, itu bisa jadi pengotor jiwa. Seluruh omongan kotor itu lahir dari kedengkian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada." Jauhi oleh kamu dengki. Fa innal hasada. Karena kedengkian itu yakulul hasanat. Dia akan menghabiskan kebaikan-kebaikan, akan menggerogoti kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, seperti api yang menghabiskan kayu bakar. Jadi saudara-saudaraku tercinta, jaga jangan sampai jiwa kita tuh kotor dengan kedengkian. Dengki itu tidak suka dengan prestasi orang lain. Nggak suka. Jadi kalau orang lain berprestasi itu nggak suka gitu. Nggak suka dengan program-program kebaikan orang lain. Nggak suka gitu. Ya. Kata ibu-ibu teh, ya ibu-ibu nanti ya kita kumpul jam 7 ya. Kita kerja bakti bersihin masjid. Ya gitu misal. Itu ada orang yang dengki mah. Gitu wae atuh diprogramkeun. Kan sebenarnya bagus kan. Jadi ada orang yang berinisiatif ya. Ibu-ibu, yuk kita bersihin masjid, dilap, dipel kan gitu. Nanti hari libur ya, paling 2 jam lah. Masjid kalau dikerjakan oleh 20 orang pasti cepat ya Bu ya. Menurut Anda itu bagus nggak? Bagus kan? Tapi ada orang yang nyinyir.
yang gitu wae, gitu. Nah gitu loh. Ya. Misalnya di Percikan Iman itu ada program beasiswa untuk santri. Free. Ya. Kalau dihitung-hitung per bulan itu satu santri menghabiskan 2 juta rupiah. Bebas. Karena kita ingin membuat kader. Menurut Anda itu program bagus nggak? Bagus. Tapi ada orang yang, gitu. Jadi ngomong nanti, nah kan gitu. Nyinyir gitu teman-teman sekalian. Nah, ketika kita bilang, Bapak Ibu, kita ada program untuk bedah madrasah. Banyak sekali madrasah-madrasah yang sudah harus diperbaiki, sementara anak-anak banyak yang membutuhkan. Itu menurut Anda program bagus nggak sih? Bagus kan gitu. Tapi orang yang dengki, nyinyir yang kayak gitu. Naon sih? Gitu. Nah gitu. Jadi yang bisa mengotori hati itu 3. 1, lalai dengan amal ibadah. 2, lisan yang kotor. 3, kedengkian. Nah itu embahnya itu ada di situ, ya, embahnya. Masih ada yang lainnya, tapi embahnya 3. 1, lalai ibadah, mengotori jiwa. 2, omongan-omongan kotor, ya, itu mengotori jiwa. 3, kedengkian, tidak suka dengan kebaikan, tidak suka dengan program kebaikan, tidak suka dengan kesuksesan orang. Nggak suka aja pokoknya mah kalau orang lain sukses. Nah, ya, orang lain itu lebih dari dirinya, dia nggak suka. Kata Nabi, sesungguhnya kedengkian itu memakan, menggerogoti kebaikan-kebaikan, kama ta'kulun narul hatab, seperti kamu lihat api itu menghabiskan kayu bakar. Nah, lalu ayat berikutnya, ya, Anda bisa lihat di ayat berikutnya. Kadzabat Tsamud bitagwaha. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena melampaui batas. Nah, ini isyarat pada kita. Setelah Allah berfirman, sungguh mulia orang yang membersihkan hatinya, sungguh rugi orang yang mengotori hatinya. Diambillah sebuah ilustrasi. Ya, ini gambaran orang yang hatinya kotor. Salah satunya adalah kaum Tsamud. Ya, kadzabat Tsamud bitagwaha. Sungguh kaum Samud itu mendustakan rasulnya, durhaka karena melampaui batas. Nah, ini isyarat. Saya tambahkan yang keempat, yang mengotori hati itu adalah kita merasa diri berlebih, kita merasa diri di atas rata-rata, alias kesombongan. Nah, itu poin yang keempat. Jadi ayat berikutnya itu memberikan isyarat bahwa yang mengotori hati itu adalah bitagwaha, ketika orang itu merasa punya banyak kelebihan. Sahabat Percikan Iman yang Allah muliakan, kalau kita lihat dalam dalam ayat-ayat yang lain gitu, ada ayat yang mengatakan tentang kaum Iram, Iramadatil imad, ya, kaum Ad, yaitu penduduk Iram, kaum Ad, yang membangun bangunan-bangunan tinggi, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, bangunan-bangunan yang belum pernah dibuat di muka bumi ini. Lalu ada lagi wasamudalladzina jabus sokhra bil wad, kaum Samud yang memotong, membuat gunung itu menjadi istana-istana. Wa fir'auna dzil autad, Fir'aun yang membangun piramid-piramid. Lalu di ayat itu, di surat Al-Fajr, saya ingin menunjukkan gambaran di ayat lain yang sama dengan ini. Alladzina taghaw fil bilad,
Mereka itu Fir'aun, Tsamud, Ad, orang-orang yang punya kelebihan. Tapi kemudian tagaw, ya. Kalau di sini bitogwaha, melampaui batas. Jadi sahabat yang Allah muliakan, yang mengotori jiwa kita itu kesombongan, ya. Biasanya sombong itu dimiliki oleh orang yang punya kelebihan. Fir'aun, Ad, Tsamud. Nah, di sini dikatakan Tsamud, ya kan gitu. Mereka jadikan gunung-gunung batu itu menjadi istana-istana. Itu butuh suatu kecerdasan, saudara-saudara sekalian. Orang bodoh nggak akan bisa lakukan itu. Berarti kaum Tsamud, kaum Ad, Fir'aun itu orang-orang yang punya kelebihan. Kelebihan apa? Kecerdasan, kekuasaan, kekayaan. Tagaw, sombong mereka. Makanya sahabat yang Allah muliakan, ketika kita diberi kelebihan oleh Allah, kelebihan ilmu, kelebihan kecerdasan, kelebihan harta, kelebihan kedudukan, pengaruh, hati-hati. Penyakit yang akan mengotori jiwa kita itu kesombongan. Yang lebih parah lagi, orang gak punya apa-apa sombong. Itu lebih parah lagi. Udah mah bodoh, miskin, terbelakang, sombong lagi. Eta mah murka pisan Allah juga. Kita juga geuleuh saudara-saudara. Kan sebel kan lihat orang udah mah miskin, bodoh, sombong lagi. Nah, kalau ada orang kaya, punya pengaruh, ya, punya kuasa, punya ilmu, sombong, ya masih ada yang bisa dilihat walaupun sombong. Ya. Nah makanya orang yang paling Allah cinta adalah orang yang punya banyak kelebihan. Dia orang berilmu, dia orang yang punya pengaruh, ya kan gitu. Dia orang yang berharta, tapi rendah hati. Itu Allah sangat sayang, sangat cinta. Nah, jadi poin yang berikut ini bercerita tentang apa yang mengotori hati. Belajar dari kaum Tsamud. Kadzabat Tsamudu bitagwaha. Kaum Tsamud telah mendustakan Rasulnya bitagwaha, karena melampaui batas, karena ketakaburan. Idzim ba'atsa ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Nah, jadi memang dalam satu komunitas itu biasanya ada orang yang paling vokal gitu loh. Coba ibu-ibu, kalau dalam sebuah komunitas ibu-ibu kan ada orang yang paling vokal. Jadi Anda teh wani gitu karena ada si ibu eta. Bener gak sih? Nah, sok anak-anak yang tawuran itu karena ada yang paling berani, makanya yang lain ikut. Ya. Dalam dunia binatang juga begitu, ya. Anda yang punya ikan koi itu rata-rata punya satu jenis namanya cagoy. Nah, ikan koi jadi jenis cagoy ini dia pemberani. Jadi kalau misalnya Anda punya ikan koi itu, ya, kalau nggak ada cagoynya takut-takut. Jadi kalau mau dikasih makan dia takut. Begitu ada ikan cagoy, ya, dia yang paling berani. Nah, yang lain ikut gitu loh. Ternyata di dunia binatang sama juga dengan di dunia manusia. Jadi selalu ada orang yang vokal gitu loh. Kalau vokal dalam kebaikan, alhamdulillah. Ini vokal dalam keburukan gitu. Saya senang sekali, alhamdulillah. Alumni Haji Percikan Iman tuh luar biasa sekali. Terima kasih pada alumni yang, karena ada orang vokal dalam kebaikan kan gitu. Sampai dikoordinir tuh alumni haji itu. Punya nomor rekening, silahkan kapanpun berwakaf. Akhirnya jadilah tempat wudhu, ya. Nah itu karena ada orang yang berani dalam kebaikan. Akhirnya jadilah dinding. Kemudian sebagiannya digunakan untuk sound system. Kenapa coba? Karena ada orang vokal dalam kebaikan gitu loh. Yuk saya dan Anda jadi orang yang vokal dalam kebaikan. Menonjol dalam kebaikan, ngajak pada kebaikan. Jangan malah seperti yang dijelaskan ayat ini. Idzim ba'atsa ashqaha. Ada orang yang berani dalam kedurhakaan. Nah, pokoknya ginilah ibu-ibu, bapak-bapak. Perhatikan aja sama Anda.
Anda punya satu komunitas, ya, ibu-ibu ya kan, ada apa 5 orang gitu, itu diem aja gitu. Tapi kalau ada yang vokal aja satu, ya, nggak, orang kudu protes ya ke kepala sekolah, hayu. Nah, si ibu itu, apa namanya, vokal gitu, ya. Sekali lagi, vokal dalam kebaikan itu bagus gitu loh. Ibu-ibu, daripada kita ngobrol-ngobrol kia, yuk orang belajar Quran yuk. Nah, ada orang vokal, jadi menghadirkan guru ngaji. Daripada gosip-gosip, ya mendingan duduk-duduk di rumah siapa, pindah-pindah di rumah Bu Ani, besoknya di rumah Bu Rita, besoknya di rumah Bu Tita, apa, ngaji, ya kan gitu, karena ada orang yang vokal. Tapi ada juga orang yang vokalnya dalam kebaikan. Ibu-ibu, nanti kita di kafe mana? Oh, nges lah, engke mah isuk di kafe iya nya. Nah, besoknya di kafe ini ada orang vokal, teman-teman sekalian. Nah, pertanyaannya, kita vokal di mana? Kita ini, suara kita ini menonjol di mana gitu loh. Allah berfirman, kaum Tsamud itu melewati batas, dan lebih dahsyat lagi, idzim ba'atha ashqaha. Orang yang paling vokal dalam keburukan, orang yang paling celaka itu lahir. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Jadi kaum Samud itu, yaitu nabinya Nabi Soleh. Nabi Soleh mengatakan, wahai kaumku, ya, jangan kalian sembelih unta betina ini, biarkan dia hidup, ya. Jangan kamu ganggu. Itu saja sih sebenarnya larangannya. Itu namanya ujian kan. Pokoknya gini, jangan kamu ganggu unta betina ini. Kan gampang sebenarnya, tuh kudu diganggu, sudah we tinggalkan. Tapi ada orang vokal, apa-apaan itu, geus we sembelih gitu. Fakadzabuhu fa'aqaruha, mendustakan ajaran Nabi Soleh, bahkan fa'aqaruha, mereka menyembelihnya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, karena itu Allah membinasakan mereka atas dosanya. Wala yakhafu uqbaha, lalu diratakan di dalam tanah, dan Allah tidak takut terhadap akibatnya. Nah, ini sebenarnya ini ilustrasi teman-teman sekalian. Jadi bukan sekedar Anda cerita kaum Samud, bukan. Jadi ternyata kalau kita lihat ayat sebelumnya kan, qad khaba man dasaha, sungguh rugi orang yang mengotori jiwa. Yang mengotori jiwa itu lalai ibadah, kotor omongan, dengki, kesombongan. Itu 4. Kesombongannya dicontohkan seperti kaum Tsamud yang mendustakan nabinya. Padahal nabinya cuma bilang gini, wahai kaumku, ya, faqala lahum rasul naqatallahi wa suqyaha, kalian jangan ganggu unta betina ini. Jangan ganggu, ya. Kalau kalian mau mengambil susunya silahkan, tapi tolong diganggu, jangan di apa-apain. Muncullah orang yang paling berani dalam keburukan. Saya bilang sama Anda, dalam setiap komunitas akan ada orang yang paling berani, apakah itu keburukan ataukah itu kebaikan. So, Anda punya alumni apa? Alumni SMA. Itu kalau ada orang yang berani dalam kebaikan, apa yang terjadi? Jadi ada pengajian, jadi ada bakti sosial. Itu kan ada orang yang berani, yang vokal istilahnya, ya kan gitu. Tapi jangan salah, keburukan pun butuh ada orang yang berani. Nah, di sini dikatakan ada orang yang idzim ba'atha ashqaha, orang yang berani dalam keburukan. Bahkan gini, nantang. Udahlah, sembelih saja. Soleh bilang jangan disentuh, sembelih aja. Lalu Allah mengazab mereka dan meratakan mereka. Saudara-saudaraku tercinta, ini surat yang ada di surat Asy-Syams ini sungguh pelajaran berharga bagi kita, bahwa kita jangan sampai menjadi orang yang mengotori jiwa dengan lalai ibadah, dengan omongan yang kotor, kedengkian, dan kesombongan. Mari kita menjadi orang-orang yang jadi penggiat, ya, vokal, penggiat, semangat dalam segala kebaikan.
Itu PR kita, saudara-saudaraku tercinta. Nah, sahabat percikan iman, tamat surat Asy-Syams ya. Surat Asy-Syams sudah kita selesaikan. Insya Allah nanti kita akan lanjut ke surat berikutnya. Semoga Allah menolong kita, menguatkan kita. Semoga anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh, solehah. Keluarga kita menjadi keluarga yang penuh mawaddah, rahmah, sakinah. Rezeki kita menjadi rezeki yang halal dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.